Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi PSAK nomor 108 dan 109. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Niken Prasetyowati NPM 13 dan teman saya Nina Purwaningsih NPM 81. PSAK 108 yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah. Setelah pertama kali disahkan di tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis. PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengukuran, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah yang meliputi kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabaruk. Karakteristik. Yang pertama, konsep sharing risk di antara peserta. Kedua, premi adalah milik peserta secara kolektif. Yang ketiga, prinsip dasar yaitu ta'awuni dan takafuli. Yang keempat, akad, yaitu tabaruk antar peserta dan tijari antara peserta dan pengelola. Yang kelima, premi dapat berupa kontribusi atau kontribusi dan investasi. Yang keenam, sumber dana tabaruk berasal dari donasi, hasil investasi, akumulasi cadangan surplus underwriting. Yang ketujuh yaitu pembayaran klaim dari dana tabaruk. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan 12 bulan atau memberi proteksi untuk periode lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Kemudian akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek. Dalam hal pengakuan awal, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaruk dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaruk sesuai periode akad asuransi. B. Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaruk pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Kemudian penyisihan teknis. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut. Untuk opsi A, kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya penyisihan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan. B. Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa mendatang dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabaruk. C. Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan. D. Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukkan bagian reasuransi atas klaim. Selanjutnya ada PSAK 109 mengenai zakat dan infak atau sedekah. Definisi dari zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Definisi-definisi yang ada pada zakat, yang pertama, amil adalah entitas pengelola zakat
yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Dana amil adalah bagian amil atas zakat dan infak atau sedekah, serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Dana infak atau sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, antara lain fakir, miskin, rikob, orang yang terlilit utang atau ghorim, mu'alaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan amil. Muzaki. Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Nizab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Karakteristik dari zakat ada 4. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat atau qadar, dan peruntukannya. Infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. Pengakuan dan pengukuran zakat. Pengakuan awalnya, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. Apabila dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima, dan apabila dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Pengukuran setelah pengakuan awal, jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat apabila tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan kerugian atau pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Untuk penyaluran zakatnya dapat disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah yang tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Definisi dari infak atau sedekah merupakan harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Untuk pengakuan dan pengukuran infak atau sedekah, pengakuan awalnya, infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar A. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, B. Nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak atau sedekah untuk bagian penerima infak atau sedekah. Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak apabila terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. Sedangkan kerugian dan pengurang dana amil apabila disebabkan oleh kelalaian amil.
Pengakuan setelah pengukuran awal. Infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar maupun aset tidak lancar. Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil ambulans dan kendaraan-kendaraan lainnya. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penyaluran infak diakui sebagai pengurang dana infak apabila jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas, dan B. apabila nilai tercatat aset yang diserahkan apabila dalam bentuk aset non-kas. Penyaluran infak atau sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kita bisa melanjutkan diskusi di grup. Terima kasih.